Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah contoh soal asesmen kompetensi minimum. Contoh soal asesmen kompetensi minimum literasi kelas 5. Ada dua orang sahabat melakukan perjalanan panjang. Ketika di tengah perjalanan, mereka terlibat dalam suatu perdebatan. Pertengkaran itu terjadi sampai salah satu dari mereka menampar yang lainnya. Sahabat yang ditampar itu tak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir. Tulisan tersebut berbunyi, "Hari ini teman baikku menamparku." Walaupun mereka bertengkar, tapi tetap melanjutkan perjalanan bersama. Saat di perjalanan, mereka menemukan sebuah sumber air dan memutuskan untuk mandi. Namun malang, nasib teman yang ditampar tadi, ia tergelincir dan hampir tenggelam di dalam sumber air tersebut. Melihat itu, tentu saja teman yang menampar tadi menolongnya dan ia pun selamat. "Hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku," ukirnya pada sebuah batu. Teman yang telah menampar dan menyelamatkan nyawanya tadi bertanya, "Mengapa saat aku menyakitimu, kamu menulis di atas pasir, sedangkan saat aku membantumu, kamu mengukirnya pada batu?" Kemudian ia menjawab, "Karena menulis di atas pasir mudah terhapus oleh sapuan angin, sedangkan mengukir di atas batu tidak mudah hilang oleh terpaan angin kencang sekalipun." Bapak dan Ibu, itu teksnya, kemudian teks literasinya, dan ini adalah soalnya. Soal nomor satunya, tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks ataukah tidak. Pernyataan pertama, perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Bapak dan Ibu silakan dipilih apakah sesuai atau tidak. Pernyataan tersebut sesuai dengan isi teks atau tidak. Pernyataan kedua, kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Oke, Bapak dan Ibu, sesuai dengan isi teks atau tidak sesuai dengan isi teks? Silakan Bapak dan Ibu. Kemudian pernyataan ketiga, pesan yang baik dituliskan di atas pasir, pesan yang buruk dituliskan di atas batu. Oke, Bapak dan Ibu, sesuai tidak dengan isi teks atau tidak sesuai dengan isi teks? Oke, Bapak dan Ibu, contoh soal tadi ini siswa diuji kemampuannya menginterpretasi isi teks. Menurut Bapak dan Ibu, soal tersebut mudah atau susah? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Berikut ini adalah soal kedua, sesuai dengan isi teks tadi atau sesuai dengan teks tadi. Soalnya, pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari isi teks. Soalnya adalah, pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari isi teks. Pesan pertama, jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama. Pesan kedua, pertemanan sejati akan terbentuk setelah melewati masa perkelahian. Pesan yang ketiga, persahabatan memerlukan sikap memaafkan dan membalas kebaikan. Pesan yang keempatnya, jika diberi kebaikan oleh orang lain harus segera membalasnya. Bapak dan Ibu, sesuai dengan isi teks tadi, pesan mana? Apakah pesan yang sesuai dengan isi teks? Sesuai dengan simpulan dari isi teks. Apakah pesan pertama, jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama? Atau pesan kedua, pertemanan sejati akan terbentuk setelah melewati masa perkelahian? Pesan ketiga, persahabatan memerlukan sikap memaafkan dan membalas kebaikan. Pesan keempat, jika diberi kebaikan oleh orang lain harus segera membalasnya. Ya Bapak dan Ibu, apakah pesan pertama, kedua, ketiga, keempat? Atau pesan pertama dan kedua saja? Atau pesan kedua dan keempat saja? Atau yang mana menurut Bapak dan Ibu dari 4 pesan itu yang sesuai dengan simpulan dari isi teks? Berikut adalah soal ketiganya. Cermati pantun berikut. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti.
Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Bapak dan Ibu, apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Jika sesuai, contreng disesuai. Jika tidak sesuai, contreng tidak disesuai. Kemudian berdasarkan pilihan tersebut, berikan bagian dari isi teks yang mendukung jawaban Bapak dan Ibu. Berikan bagian dari isi teks yang mendukung jawaban Bapak dan Ibu. Berikut adalah contoh soal AKM numerasi kelas 5 sekolah dasar. Contoh soal asesmen kompetensi minimum numerasi kelas 5, konten geometri dan pengukuran, konteksnya adalah konteks personal. Judulnya membuat bolu kukus. Fitri akan membuat bolu kukus. Untuk setiap resep ia memerlukan 1/5 kg gula, 1/4 kg tepung, serta 150 gram mentega dan 300 gram bahan-bahan lainnya. Fitri akan membuat bolu kukus. Untuk setiap resep, ia memerlukan 1/5 kg gula, 1/4 kg tepung, serta 150 gram mentega dan 300 gram bahan-bahan lainnya. Soal nomor 1, Fitri memerlukan 1/5 kg gula. Ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan ditunjukkan pada gambar berikut. Berapa gramkah gula yang harus dikurangkan? Oke, Bapak dan Ibu, soal pertama, Fitri memerlukan 1/5 kg gula. Ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan ditunjukkan pada gambar timbangan di samping kanan. Oke, Bapak dan Ibu, perhatikan. Nah, kemudian jawab, berapa gramkah gula yang harus dikurangkan berdasarkan gambar yang terlihat dalam timbangan tersebut. Itu nomor pertamanya. Soal nomor keduanya, jika Fitri membuat 6 resep adonan, jumlah gula, tepung, dan mentega yang dibutuhkan dalam kilogramnya adalah sebagai berikut. Jika Fitri membuat 6 resep adonan, jumlah gula, tepung, dan mentega yang dibutuhkan dalam kilogram adalah sebagai berikut. A. 1/6 kali dalam kurung 1/5 gula plus 1/4 tepung plus 150 mentega kurung tutup. B. 6 kali dalam kurung 1/5 gula plus 1/4 tepung plus 150 mentega kurung tutup. C. 1/6 kali kurung buka 200 gula plus 1/4 tepung plus 150 mentega kurung tutup. D. 6 kali kurung buka 1/5 gula plus 1/4 tepung plus 0,15 mentega kurung tutup. Oke, Bapak dan Ibu, dengan soal jika Fitri membuat 6 resep adonan, jumlah gula, tepung, dan mentega yang dibutuhkan dalam kilogram adalah yang mana, Bapak dan Ibu? Apakah pilihan A, pilihan B, pilihan C, atau pilihan D? Silakan. Mengapa Bapak dan Ibu pilihannya seperti itu? Alasannya apa, Bapak dan Ibu? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Berikut adalah soal nomor 3-nya. Setiap resep adonan menghasilkan 16 buah bolu kukus dengan berat masing-masing 50 gram. Apakah benar proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan? Jawabannya iya atau tidak. Nah, berdasarkan jawaban tersebut, tunjukkan perhitungannya. Oke, Bapak dan Ibu, soal nomor 3-nya berdasarkan ilustrasi tadi di atas. Setiap resep adonan menghasilkan 16 buah bolu kukus dengan berat masing-masing 50 gram. Apakah benar proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan? Jawabannya Bapak dan Ibu, ya atau tidak? Oke, berdasarkan jawaban tersebut, coba tunjukkan hasil perhitungannya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Berikut adalah contoh soal asesmen kompetensi minimum literasi sekolah menengah pertama atau SMP.
Contoh soal asesmen kompetensi minimum literasi membaca kelas 8. Judul teksnya adalah penelitian ilmiah di rumah. Seringkali ketika kita mengatakan penelitian ilmiah, maka yang kita pikirkan adalah laboratorium dengan alat-alat canggihnya. Padahal kita dapat melakukan penelitian ilmiah di mana saja, di dalam laboratorium maupun di luar laboratorium. Misalnya mengamati ketaatan murid terhadap peraturan lalu lintas di persimpangan jalan, atau mengamati pergerakan bulan ketika terjadi gerhana bulan. Penelitian ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang sambung menyambung serta berakumulasi untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji jawaban atas pertanyaan ataupun masalah. Kunci utama penelitian ilmiah adalah melakukan pengamatan secara sistematik, baik dari segi objek amatan, waktu mengamati, hal yang kita lakukan pada objek, maupun data yang kita catat. Contoh penelitian ilmiah yang dapat kamu lakukan di rumah adalah pengamatan untuk menjawab pertanyaan, apakah jumlah air penyiraman mempengaruhi tinggi tanaman? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu perlu menciptakan beberapa situasi. Pertama, menyiram hanya sekali sehari. Kedua, atau menyiram 2 kali sehari. Ada 2 situasi seringnya dilakukan penyiraman air yang berbeda untuk mengetahui apakah benar jumlah air penyiraman mempengaruhi tinggi tanaman. Penelitian dikatakan sistematis jika air penyiraman tidak asal jumlahnya. Kamu harus menentukan jumlah yang sama untuk setiap kali penyiraman. Jumlah ini harus konsisten kamu lakukan setiap kali penyiraman. Kamu tidak boleh mengubahnya. Kemudian, sistematis objek serta perlakuan terhadap objeknya. Objek penelitian kita adalah tanaman A serta B. Tanaman A harus selalu disiram sebanyak 1 kali sehari dan tanaman B sebanyak 2 kali sehari. Kamu tidak boleh secara asal menukar perlakuan penyiraman terhadap tanaman A dengan B. Oleh karena itu, sangat penting dalam penelitian ilmiah kamu melakukan pencatatan prosedur sehingga penelitianmu dapat terlaksana secara sistematis. Hal lain yang tidak boleh kamu lupakan adalah memastikan hasil pengamatanmu tidak dipengaruhi hal lain. Misal jenis tanaman A dan B harus sama, umur kedua tanaman sama, ataupun intensitas cahaya matahari sama. Hal ini sangat penting supaya kamu yakin bahwa yang mempengaruhi perbedaan tinggi tanaman adalah jumlah air siraman, bukan karena jenis tanaman B lebih cepat tinggi dibandingkan tanaman A. Jika kamu sudah secara sistematis melakukan penyiraman, catatlah tinggi tanaman secara sistematis juga. Gunakan pengukur panjang yang sama, cara yang sama, dan waktu yang sama. Contohnya mencatat tinggi tanaman setiap seminggu sekali dalam ukuran milimeter, secara tegak lurus terhadap permukaan tanah tempat tanaman tumbuh. Setelah catatan tinggi tanaman tersebut terkumpul secara terus-menerus, akumulasi data dapat menjawab pertanyaan penelitianmu. Selamat melakukan penelitian ilmiah di rumah. Berdasarkan teks di atas, berikut adalah contoh pertanyaannya. Pertanyaan pertama, tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas ataukah tidak. Oke, berikut adalah aktivitasnya, kemudian pilihan sistematis dan tidak sistematisnya. Oke, Bapak dan Ibu, berdasarkan teks tadi, pernyataan pertama, jumlah air penyiraman tanaman A ditambahkan setelah 2 minggu. Nah, Bapak dan Ibu, pernyataan ini berdasarkan teks tadi sistematis atau tidak? Pernyataan kedua, kedua tanaman disiram pada jam yang sama setiap harinya. Pernyataan kedua, menurut Bapak dan Ibu, sistematis atau tidak sistematis? Oke, apa alasannya Bapak dan Ibu? Ya. Oke, pernyataan ketiga, tinggi tanaman diukur ketika terlihat ada perubahan tinggi tanaman. Oke, menurut Bapak dan Ibu ini sistematis atau tidak sistematis? Ya, berdasarkan teks tadi yang sudah kita baca. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, sistematis atau tidak sistematis?
Ya, alasannya apa Bapak dan Ibu? Oke. Ya, kemudian ini adalah pernyataan yang keempatnya. Data pengukuran tinggi tanaman dicatat dalam satuan panjang yang sama. Nah, pernyataan keempat ini menurut Bapak dan Ibu sistematis atau tidak sistematis? Ya, alasannya mengapa Bapak dan Ibu? Terima kasih. Nah, berikut adalah contoh soal yang keduanya berdasarkan teks tadi. Berikut ini yang merupakan manfaat dari pencatatan prosedur penelitian ilmiah adalah Bapak dan Ibu boleh memilih lebih dari satu jawaban. Berikut ini yang merupakan manfaat dari pencatatan prosedur penelitian ilmiah adalah ... Bapak dan Ibu boleh memilih lebih dari satu jawaban. Jawaban pertama, memastikan langkah yang dilakukan konsisten dari waktu ke waktu. Jawaban kedua, membuka peluang siapapun dapat melanjutkan penelitian ilmiah dengan cara yang sama. Pernyataan ketiga, membuktikan kepada orang lain bahwa hasil penelitiannya pasti benar. Oke, pernyataan keempat, mempercepat proses dilakukannya penelitian ilmiah. Oke, Bapak dan Ibu, berdasarkan pilihan-pilihan tadi, yang mana saja yang menurut Bapak dan Ibu ini yang merupakan manfaat dari pencatatan prosedur penelitian ilmiah? Pernyataan pertama, memastikan langkah yang dilakukan konsisten dari waktu ke waktu. Pernyataan kedua, membuka peluang siapapun dapat melanjutkan penelitian ilmiah dengan cara yang sama. Pernyataan ketiga, membuktikan kepada orang lain bahwa hasil penelitiannya pasti benar. Pernyataan keempat, mempercepat proses dilakukannya penelitian ilmiah. Oke, Bapak dan Ibu, pernyataan yang pertama, yang mana yang menurut Bapak dan Ibu? Apakah pernyataan pertama dan kedua? Atau pernyataan kedua dan keempat, atau pernyataan kedua dan ketiga? Mana menurut Bapak dan Ibu? Oke, alasannya apa? Itu yang Bapak dan Ibu pilih. Berikut adalah contoh soal ketiga berdasarkan teks tadi. Soal ketiganya, media tanaman A adalah tanah humus yang subur, sedangkan media tanaman B adalah tanah berpasir. Peneliti menyimpulkan bahwa tanaman A yang disiram dengan jumlah air sedikit lebih tinggi dibandingkan tanaman B yang disiram dengan jumlah air banyak. Berdasarkan teks tersebut, apakah simpulan penelitian tersebut dapat diterima ya atau tidak? Oke, Bapak dan Ibu, berdasarkan teks tersebut, apakah simpulan penelitiannya dapat diterima ya atau tidak? Pilihan Bapak dan Ibu ya atau tidak? Oke, berdasarkan pilihan Bapak dan Ibu, jelaskan alasannya. Berikut adalah contoh soal asesmen kompetensi minimum numerasi untuk jenjang SMP. Berikut adalah contoh soal asesmen kompetensi minimum literasi numerasi kelas 8 SMP. Berikut contohnya Bapak dan Ibu. Menjelang akhir tahun, beberapa toko memberikan diskon yang bervariasi. Beberapa diskon yang diberikan oleh toko A, B, C, D, E, dan F. Diskon pada toko A. Diskon 50%. Kemudian plus atau ditambah 20%. Diskon pada toko B. Diskon 30% plus 20%. Diskon pada toko C. Diskon pertama 40%, kemudian ditambah 10%. Diskon pada toko D. Beli 2, gratis 1. Diskon pada toko E. Semua bayar setengah harga. Dan diskon pada toko F. Beli 1, gratis 1. Arti diskon 50% plus 20% adalah memberikan diskon 50% terhadap harga suatu barang, kemudian mendapatkan diskon 20% terhadap harga barang sesudah diskon pertama. Misal harga suatu barang Rp100.000, maka pertama,
harga sesudah diskon 50% adalah Rp100.000 dikurangi 50% kali 100.000 sama dengan Rp100.000 dikurangi 50.000. Ini artinya sama dengan Rp50.000. Kedua, harga sesudah diskon tambahan 20% adalah Rp50.000 dikurangi 20% kali 50.000 sama dengan Rp50.000 dikurangi 10.000 sama dengan Rp40.000. Berikut adalah contoh soalnya. Soal pertama, perhatikan diskon yang diberikan oleh beberapa toko di atas. Klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Pernyataan pertama, besar diskon di toko B sama dengan diskon di toko C. Pernyataan tersebut menurut Bapak dan Ibu benar atau salah? Oke ya, pernyataan tersebut, pernyataan besar diskon di toko B sama dengan diskon di toko C, menurut Bapak dan Ibu benar atau salah? Ya, kemudian apa alasannya Bapak dan Ibu memilih jawaban tersebut? Pernyataan kedua, barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko E dibandingkan di toko C. Oke, menurut Bapak dan Ibu benar atau salah? Pernyataan kedua ini, pernyataannya barang dengan harga yang sama menjadi lebih murah di toko E dibandingkan di toko C. Oke, menurut Bapak dan Ibu ini benar atau salah? Ya, alasannya. Oke, kemudian ini pernyataan ketiga. Lebih menguntungkan bagi pelanggan berbelanja barang senilai Rp50.000 di toko E dibandingkan di toko B. Pernyataannya, lebih menguntungkan bagi pelanggan berbelanja barang senilai Rp50.000 di toko E dibandingkan di toko B. Oke, menurut Bapak dan Ibu jawabannya benar atau salah? Ya, alasannya apa Bapak dan Ibu memilih jawaban tersebut? Berikut adalah contoh soal keduanya. Klik ya atau tidak. Kemudian ketikkan penjelasan Bapak dan Ibu atau tuliskan penjelasan Bapak dan Ibu. Benny memiliki uang Rp100.000. Ia ingin membeli kemeja di toko E seharga Rp200.000. Ternyata kemejanya sudah tidak tersedia di toko E. Teman Benny memberi informasi bahwa kemeja yang Benny inginkan dijual juga di toko F dengan harga yang sama. Apakah Benny dapat membeli kemeja yang diinginkannya dari toko F? Pertanyaannya Bapak dan Ibu, apakah Benny dapat membeli kemeja yang diinginkannya dari toko F? Jelaskan alasannya Bapak dan Ibu. Oke, ya, jawabannya ya atau tidak. Kemudian tolong berikan penjelasan dari yang Bapak Ibu pilih. Dari jawaban yang Bapak Ibu pilih. Berikut adalah contoh soal asesmen kompetensi minimum literasi pada jenjang SMA. Contoh soal asesmen kompetensi minimum literasi membaca kelas 11. Oke, Bapak dan Ibu di sini literasinya membaca infografis gitu kan. Isi infografisnya, fakta atau mitos? Kaum muda rela utang demi gaya hidup. Kamu termasuk bagian dari fenomena generasi kaum muda yang sanggup bergaya hidup layaknya kelas jet set, tapi selalu mengeluh kekurangan uang. Jika benar begitu, maka kamu perlu melihat tips berikut gini. Tips tentang hutang. Oke, Bapak dan Ibu, kaum muda saat ini adalah kaum muda yang terus mengikuti gaya hidup kekinian. Banyak yang terbelit masalah keuangan. Hanya sebagian kecil kaum muda mengerti prinsip keuangan. 40% kaum muda terlilit utang demi gaya hidup dan hubungan sosial.
Berikut adalah 5 tips infografis, 5 tips keuangan untukmu. Pertama, hemat. Bila kamu tidak berhemat mulai dari sekarang, waktu yang kamu punya mungkin tidak mampu menyelamatkan keuanganmu kelak. 2. Hindari utang sebisa mungkin. Upayakanlah untuk menghindari utang. Jangan kebablasan dan jangan dibiasakan. 3. Persiapkan biaya pernikahan. Biaya pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Kamu harus merencanakan biaya pernikahan sedini mungkin. 4. Mulai berinvestasi sedini mungkin. Berinvestasi sedini mungkin akan memperbesar peluang untuk memaksimalkan keuangan investasi. 5. Rencanakan, review, dan wujudkan tujuan keuangan. Rutinlah merencanakan keuangan, meninjaunya kembali, upayakan untuk mewujudkan tujuan keuangan yang telah kamu susun. Infografis berikutnya, fakta atau mitos. Orang mulai amnesia jika ditanya soal utang. Harus nagih ngemis-ngemis dulu? Yang ngutang lebih galak. Ada plang di rumah. Maaf, tidak di tempat karena sedang nonton Piala Dunia ke Eropa. Infografis selanjutnya, generasi milenial adalah generasi muda yang terlahir antara tahun 1980-an sampai 2020. Bapak dan Ibu, berdasarkan infografis tadi, soalnya atau pertanyaannya yang pertama, cermati infografis tersebut dan klik pada pernyataan yang termasuk fakta atau mitos pada kolom yang tersedia. Pernyataan pertama, seseorang pura-pura tidak tahu tentang utang. Nah, menurut Bapak dan Ibu ini fakta atau mitos? Ya. Pertanyaan kedua, generasi yang lahir di tahun 90-an termasuk generasi milenial. Menurut Bapak dan Ibu, fakta atau mitos? Ya, alasannya Bapak dan Ibu? Oke. Pernyataan ketiga, peminjam seringkali menghindari penagih utang dengan berbagai cara. Peminjam seringkali menghindari penagih utang dengan berbagai cara. Menurut Bapak dan Ibu, ini fakta atau mitos? Ya, alasannya apa Bapak dan Ibu? Oke, pernyataan keempatnya, pemberi utang akan lebih hati-hati ketika menagih utang. Menurut Bapak dan Ibu ini fakta atau mitos? Ya, alasannya menurut Bapak dan Ibu? Oke, berikut adalah soal keduanya. Berikut ini adalah alasan yang logis penulis menampilkan pernyataan, maaf, tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia di Eropa. Oke, menurut Bapak dan Ibu pernyataan berikut mana nih? Ya, yang menurut Bapak dan Ibu yang logis dan mana yang menurut Bapak dan Ibu yang tidak logis. Pernyataan pertama, memberikan contoh gaya hidup yang berlebihan dengan menonton langsung di Eropa. Pernyataan kedua, menginformasikan ciri umum orang yang berhutang sulit ditagih, memasang plang tidak ada di rumah. Pernyataan ketiga, menekankan bahwa memenuhi tuntutan hobi adalah alasan berhutang. Pernyataan yang keempat, menyatakan bahwa pamer bergaya hidup mewah adalah ciri kaum muda yang suka berhutang. Oke Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, pernyataan yang logis yang mana nih? Pernyataan pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Atau pernyataan pertama dan kedua? Atau kedua dan ketiga? Atau pernyataan kedua, ketiga, dan keempat? Mana menurut Bapak dan Ibu yang termasuk ke dalam pernyataan yang logis? Oke, saya ingatkan pernyataan yang pertamanya adalah memberikan contoh gaya hidup yang berlebihan dengan menonton langsung di Eropa. Pernyataan kedua, menginformasikan ciri umum orang yang berhutang sulit ditagih, memasang plang tidak ada di rumah. Pernyataan ketiga, menekankan bahwa memenuhi tuntutan hobi adalah alasan berhutang. Pernyataan keempatnya, menyatakan bahwa pamer bergaya hidup mewah adalah ciri kaum muda yang suka berhutang. Menurut Bapak dan Ibu, pernyataan mana saja yang termasuk ke dalam pernyataan yang logis dan apa alasannya? Soal ketiganya,
dari AKM literasi membaca jenjang SMA ini, apakah tujuan penulis memadukan fakta perilaku berhutang generasi muda dengan tips keuangan dalam satu infografis? Menurut Bapak dan Ibu, jawabannya apa nih? Apakah tujuan penulis memadukan fakta perilaku berhutang generasi muda dengan tips keuangan dalam satu infografis? Nah, kalau ini jawaban Sibo menurut Bapak dan Ibu, jawaban setiap siswanya sama atau beda? Ya, mengapa Bapak dan Ibu? Nah, jawaban di antara Bapak dan Ibu sendiri ini sama atau beda? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Berikut adalah contoh soal asesmen kompetensi minimum numerasi jenjang SMA. Contoh soal literasi numerasi kelas 11-nya, ini judulnya pendapatan penduduk. Negara A dan B memiliki jumlah penduduk yang sama, yaitu 10 juta penduduk. Berikut tabel distribusi penduduk berdasarkan pendapatan penduduk per tahun. Negara, pendapatan dolarnya, kemudian jumlah penduduk dan persentasenya. Negara A dengan pendapatan dolar lebih kecil atau sama dengan 10.000, itu jumlah penduduknya 700.000 atau persentasenya sebanyak 7%. Kemudian pendapatan 10.001 sampai dengan 20.000, itu jumlah penduduknya 1 juta atau persentasenya 10% dari jumlah penduduk. Kemudian pendapatan 20.001 sampai dengan 30.000, itu jumlahnya 1 juta penduduk atau 10% jumlah penduduk. Kemudian pendapatan dari 30.001 sampai dengan 40.000, itu jumlah penduduknya 1.300.000 atau sama dengan 13%. Kemudian pendapatan dolar dengan pendapatan 40.001 sampai dengan 50.000, itu jumlah penduduknya 1.500.000 atau sebanyak 15% dari jumlah penduduk. Kemudian dengan pendapatan 50.001 sampai dengan 60.000, itu jumlah penduduknya 1 juta atau sama dengan 10% dari jumlah penduduk. Kemudian pendapatan dengan 60.001 sampai 70.000, itu jumlah penduduknya 1 juta atau sama dengan 10% dari jumlah penduduk. Kemudian penduduk dengan pendapatan 70.001 sampai dengan 80.000, itu jumlah penduduknya sebanyak 800.000 atau 8%. Dan pendapatan dolar dari 80.001 sampai dengan 90.000, itu jumlah penduduknya 700.000 atau 7%. Dan penduduk yang memiliki pendapatan di atas 90.000, ini berjumlah 1 juta penduduk atau 10% dari jumlah penduduk. Kemudian untuk pendapatan jumlah penduduk dan persentase pada negara B, dengan pendapatan dalam dolar sama dengan atau lebih kecil dari 10.000, itu jumlah penduduknya 1.900.000 atau persentase penduduknya 19%. Kemudian pendapatan 10.001 sampai 20.000 dolar ini jumlah penduduknya 1.200.000 atau 12%. Kemudian pendapatan 20.001 sampai dengan 30.000, jumlah penduduknya 1 juta atau 10%. Pendapatan 30.001 sampai 40.000, jumlah penduduknya 900.000 atau 9% dari jumlah penduduk. Kemudian pendapatan 40.001 sampai dengan 50.000, itu jumlah penduduknya 800.000 atau 8%. Kemudian pendapatan 50.001 sampai 60.000, jumlah penduduknya 700.000 atau 7%. Pendapatan 60.001 sampai dengan 70.000, jumlah penduduknya 600.000 atau 6%. Pendapatan dengan 70.001 sampai 80.000, jumlah penduduknya 500.000 atau 5%. Kemudian pendapatan dengan 80.001 sampai dengan 90.000, jumlah penduduknya 400% atau 4%. Dan pendapatan dalam dolar di atas 90.000, itu jumlah penduduknya 2 juta atau 20% dari jumlah penduduk negara B.
Kategorisasi penduduk berdasarkan pendapatan per tahun terbagi menjadi dua. Yang pertama, penduduk kategori miskin, yaitu penduduk dengan pendapatan per tahun lebih kecil atau sama dengan $20.000. Kemudian kedua, penduduk kategori kaya, yaitu penduduk dengan pendapatan per tahun lebih besar atau sama dengan $100.000. Soal numerasi yang pertamanya berdasarkan ilustrasi Bapak dan Ibu. Berdasarkan diagram berikut, yaitu diagram untuk negara A dan negara B, ya, tentukan diagram batang yang tepat untuk negara A dan negara B. Apakah diagram yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Tentukan diagram batang yang tepat untuk negara A dan B. Mana yang Bapak dan Ibu? Apakah diagram yang pertama yang paling atas, diagram yang kedua di bawahnya, diagram yang ketiga, atau diagram yang keempat yang paling bawah? Menurut Bapak dan Ibu, mana nih yang mewakili negara A dan negara B dari diagram tersebut? Oke, alasannya mengapa Bapak dan Ibu memilih diagram tersebut? Ya, terima kasih. Pernyataan soal yang berikut soal yang nomor 2-nya sesuai dengan ilustrasi tadi di atas. Tentukan setiap pertanyaan berikut benar atau salah. Ada 3 pernyataan Bapak Ibu, ada 3 pernyataan. Nah, mohon dijawab benar atau salah dan alasannya apa Bapak Ibu ketika memilih benar atau salah. Pernyataan pertama, jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibandingkan dengan negara B. Jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibandingkan negara B. Oke, menurut Bapak dan Ibu, jawabannya benar atau salah? Ya, mengapa Bapak dan Ibu memilih jawaban tersebut? Ya. Pernyataan kedua, distribusi penduduk berdasarkan pendapatan lebih merata di negara B dibandingkan di negara A. Distribusi penduduk berdasarkan pendapatan lebih merata di negara B dibandingkan di negara A. Menurut Bapak dan Ibu benar atau salah? Ya, mengapa Bapak dan Ibu memilih jawaban tersebut? Oke, pernyataan ketiganya, 50% penduduk di negara A lebih kaya dibandingkan 50% penduduk di negara B. 50% penduduk di negara A lebih kaya dibandingkan 50% penduduk di negara B. Menurut Bapak dan Ibu, benar atau salah pernyataan tersebut? Ya, alasannya apa Bapak dan Ibu? Nah, berikut adalah soal nomor ketiganya. Dewan Ekonomi Internasional memiliki program untuk membantu negara-negara yang mengalami kesenjangan pendapatan penduduk. Negara B ditetapkan sebagai negara prioritas yang menerima program bantuan tersebut. Apakah keputusan Dewan Ekonomi tersebut benar? Jelaskan alasannya Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, soal nomor ketiganya. Dewan Ekonomi Internasional memiliki program untuk membantu negara-negara yang mengalami kesenjangan pendapatan penduduk. Negara B ditetapkan sebagai negara prioritas yang menerima program bantuan tersebut. Apakah keputusan Dewan Ekonomi tersebut benar? Menurut Bapak dan Ibu, benar atau tidak? Oke, jelaskan alasannya Bapak dan Ibu ya. Iya. Oke, benar iya atau tidak, kemudian jelaskan alasannya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian beberapa contoh soal asesmen kompetensi minimum, literasi, membaca, dan numerasi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Semoga informasi tentang contoh soal itu menginspirasi Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu soal-soal tadi sesuai dengan jenjangnya itu sulit atau mudah bagi anak-anak kita? Ya, oke, mudah-mudahan inspirasi ini akan membantu kita mencoba meningkatkan kemampuan literasi, membaca dan menulis anak-anak kita melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh kita di masing-masing satuan pendidikan kita. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf bila ada salah dan keliru.
Dan kemudian ketika ada perubahan tentang konsep-konsep ini, karena konsep asesmen nasional ini terus bergerak ya, terus berkembang gitu kan, kita akan mencoba menyesuaikan dengan konsep-konsep yang terbaru. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.